Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya QRT7. Salam satu aspal. Oke, abang-abang dan bempo, di sini gue udah kedatangan temen gue. Nah, temen gue juga adalah seorang driver Shopee Food. Di sini kita mau ngebahas tentang yang lagi rame di kalangan driver Shopee Food, yaitu fake GPS ya. Jadi di sini gue ada perbedaan pendapat sama dia nih. Ya, Di sini gue lebih memilih tidak menggunakan fake GPS dan temen gue lebih memilih menggunakan fake GPS. Nah, gimana pembahasannya? Nanti kita simak bareng-bareng penjelasan kita berdua dari versi ori dan versi fake GPS. Buat teman-teman, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channelnya QWERTY7. Dan jangan lupa untuk komen. Di sini kalian boleh komen apapun, bertanya apapun. Nanti kalau gue tahu bakal gue jawab. Dan nanti kalau teman-teman yang lain tahu juga pasti teman-teman bakal bantu jawab. Oke? Oke Gi, gue lanjut ke versi gue dulu ya. Kenapa gue lebih memilih menjadi driver ori gitu ya dibandingkan gue menggunakan VGPS. Nah, di sini gue lebih memilih ori karena apa? Gue mau jalan yang lurus-lurus aja gitu ya. Gue tahu kok, walaupun gue nggak bisa segitu banyak dapat order seperti lu gitu contohnya gitu ya menggunakan VGPS yang dengan mudahnya bisa mendapatkan order gitu ya. Tapi di sini gue yakin gitu ya. Gue udah punya beberapa trik biar gue tetap juga bisa mendapatkan order gitu ya. Contohnya kayak gue keluar pagi, gue berkeliling, berpindah dari resto satu ke resto yang lain. Ya intinya gitu aja, gue cuma mau lurus-lurus aja gitu ya. Walaupun pendapatan gue ya pasti sangat berbeda jauh gitu sama yang gunain fake GPS itu. Tapi gue di sini nggak mempermasalahkan mereka dan gue nggak mempermasalahkan lu. Di sini lu mau pakai mau enggak itu terserah lu gitu ya. Nah di sini gue mau tanya ke lu nih, kenapa lu lebih suka menggunakan fake GPS gitu ya? Gimana ceritanya nih? oke. Jadi gue mau membahas mungkin rada sedikit banyak ya Mas ya. Yuk. Jadi ini menurut opsi gue ya, karena ini pilihan gue. Jadi di pilihan ini itu ada alasannya Mas. Kenapa gue milih menggunakan fake GPS ya? Mungkin teman-teman yang lain juga yang menggunakan fake GPS pasti karena ada alasannya kan. Nah, nggak mungkin saya pakai fake GPS karena nggak ada alasannya kan nggak mungkin. Nah, alasannya apa aja? Nah, gue mau bahas nih. Yang pertama, ya kan, karena gue pengen lebih cepat mendapatkan order. Ya, itu yang pertama sih, yang pertama. Yang kedua, gue ngerasain tanpa menggunakan fake GPS pertama kali ya. Sebelum pakai fake GPS itu, wah susahnya bukan main mas, ya kan. Apalagi kalau misal restonya itu rada jauh ya, kita nggak dapet dapet ya. Masa sih kita mesti nongkrong di depan restorannya persis ya? Sedangkan kan nggak mungkin kita nongkrong di depan restorannya persis kan seperti itu. Misal di situ banyak nih driver, aduh pada nongkrong di depannya, pasti kan diusir, nggak boleh, ya kan? Nah itu yang paling utama sih itu ya kan. Nah selanjutnya kita kan hidup nih di dunia teknologi mas, ya kan? Ada teknologi nih, driver-driver kan udah pinter-pinter ya, meskipun dia bukan pemilik si Shopee dia pinter-pinter ya kan, dia bisa bikin fake GPS lah ya. Itu untuk apa? Untuk mempermudahkan kita ya kan. Ya kenapa kita nggak pakai selama, ya selama ini catatannya ya, catatan penting nih, selama kita itu mainnya itu nggak jorok ya. Nggak jorok gimana mas maksudnya? Nggak jorok tuh misal kita pengennya tuh dapat terus mau seberapa pun kita ambil. Nah menurut saya itu kurang bagus. Yang kedua, kita nggak boleh nolak nolak terus ya. Kalau prinsip gua nih, kalau gua pakai fake GPS boleh aja ya, yang penting selama lu cukup ya, ya udah gitu. Misal nih gua berangkat pagi ya kan, gua nyalain ya pakai fake GPS ya, itu gue berangkat juga nggak gue tolak. Misal oh gue dapet dari sini nih, ya udah gue ambil ya kan. Misal pagi 3 ya, ntar siang misal 5 gitu, itu semua gue ambil mas. Apapun yang masuk misal gue ambil semua. Jadi nggak main jorok. Main jorok dalam arti gue milih-milih ya kan.
Kan banyak tuh orang-orang yang kayak gitu. Mereka milih-milih, pengennya tuh wah yang enak-enak, yang deket-deket misal ya kan. Apa yang udah biasa, oh gue biasa ambil di sini nih ya kan. Dia nitiknya di situ terus. Nah, itu yang mainnya jorok. Kalau gue mainnya beda, Mas. Gue mainnya tuh keliling. Kalau di sini udah dapet berapa gitu, tanpa gue tolak, gue pindah. Nah, supaya apa? Supaya yang lain juga bisa dapet, Mas. Kan kayak gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi biar yang lain juga dapet, ya, gue juga udah cukup di situ. Jadi ah, ada saling berbaginya lah, kan kayak gitu. Kalau yang sekarang Mas ya, maaf nih ya buat teman-teman semuanya, itu kan kebanyakan mereka pakai fake GPS tapi tuh nongkrongnya di situ terus ya, dari pagi sampai sore, ya kan? Kan banyak yang kayak gitu kan. Nah itu yang bikin orang-orang itu pada nggak seneng. Kenapa? Mereka anggap yang nggak pakai fake GPS itu orderan mereka itu diambil semua sama yang pakai fake GPS seperti itu mas. Jadi menurut saya eh, kalau mau pakai fake GPS ya boleh aja, yang penting jangan main jorok, jangan main ya kayak gitulah, nongkrong terus di situ, orderan itu dipilih-pilih terus ya kan, habis itu nggak mau pindah-pindah. Nah itu yang menurut saya kurang baik mas, kayak gitu mas. Oke, di sini gue mau tanya lagi nih ke lu Bang ya. Lu kan salah satu pengguna fake GPS gitu ya. Di sini apa lu nggak takut sama resikonya gitu ya? Gue di sini lebih memilih tidak menggunakan Nggak fake pakai GPS, ya. iya. Karena gue takut akan resiko akun gue gitu ya, yang nggak nentu kapan atau sewaktu-waktu itu akun Bisa kita gitu di ya, bisa disuspend suspend. atau diputus mitra gitu. Dan itu pasti bakal menyakitkan banget. Menurut gue kalau pakai fake GPS itu bakalnya cuma senang sebentar, menyesal kemudian. Tapi kalau itu asumsi gue ya. Tapi kalau menurut lu gimana gitu ya? Lu udah siap belum sama resiko-resiko yang nanti bakal lu tanggung gitu ya? Contohnya gitu ya. Gimana gitu menurut lu? Iya. Jadi gini, kenapa kok dilanggar pakai fake GPS ya? Yang menjadi pertanyaan kan kayak gitu. Kenapa kok dari perusahaan melanggar kita menggunakan fake GPS? Yang pertama karena kalau kita pakai fake GPS, otomatis sistem apa tuh namanya? Perusahaan itu ya lebih sering memberikan kita orderan. Nah, kenapa dilarang? Mungkin karena psikologisnya gini, ketika semakin banyak orang pakai fake GPS, mereka itu terbuai ya, terbuai ataupun terlena ya kan, terlena sehingga mereka itu eh, apa pilih-pilih orderan ya kan kayak gitu. Menurut gua kayak gitu ya. Jadi psikologisnya gitu. Mereka kenapa kok nggak boleh pakai fake GPS, karena supaya menghindari pilih-pilih orderan kan kayak gitu. Kan itu bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan kalau kita pilih-pilih orderan. Sedangkan si customer butuh dengan cepat ya. Nah, kalau bagi gua, kalau lu tanya kenapa kok ini pakai dan emang nggak takut kan kayak gitu. Yang seperti gua jelasan tadi, Mas. Ya, yang pertama itu selama gue mainnya cantik ya nggak jorok, itu bagi gue nggak masalah karena gue nggak melanggarnya dari mana, nggak melanggar dari etikanya mas. Jadi gini, sebagai seorang driver ya, menurut gue itu punya etika. Etika dari mana? Setiap orderan yang kita dapat itu mesti kita ambil ya, nggak boleh nolak kayak gitu kan. Nah, selanjutnya nih yang mau gue sampaikan itu apa? Kita juga nggak boleh selalu pakai fake GPS sampai berlebihan. Ya, berlebihan gimana mas? Ya itu dia yang gue jelasin tadi. Gue udah misal dapat di sini dapat tiga ya, misal di restoran ini nih gue dapat berapa kali? Tiga kali. Gue stop mas. Supaya apa? Supaya yang lain juga dapat, ya kan? Gue pindah di restoran lain. Nah, atau di tempat lain ya kan? Supaya yang lain juga dapat. Nah, intinya selama gue mainnya cantik ya di situ, jadi nggak cuma di situ-situ terus, itu ya mudah-mudahan tetap aman ya, tapi ya resiko mungkin ada ya, karena ya, kalau emang udah dilanggar ya pasti ada resikonya kalau saya tetap melaksanakan itu. Tapi ya ini buat teman-teman sih ya, pesen lah buat teman-teman, kalau mau pakai ya pakai, cuma ya mainnya cantik lah, jangan main jorok.
main jorok udah di sini di situ terus ya, kita nitiknya di situ terus. Itu kalau bisa jangan seperti itu ya. Kalau bisa ya minggir lah kemana lah, melipir dulu kan, melipir. Nah, kalau udah dapet 3 kita ganti lagi restorannya ya. Jangan sampai di situ sampai dapat 12. Dapat 12 cuma di situ-situ aja. Ada kan yang kayak gitu ya? Ada, pasti ada. Nah, makanya perusahaan itu melarang kita untuk pakai fake GPS. Supaya apa? Ya supaya enggak dapat orderan di situ-situ terus pertama, supaya enggak mengabaikan orderan-orderan yang lain misal. Nah, kalau kita bisa ibarat bisa mempraktekkan itu, apa sih yang dipraktekkan? Yaitu kita nggak mengabaikan orderan yang lain, dan kita nggak berlebihan ya di satu restoran. Ya saya rasa nggak masalah dong ya, nggak masalah kan, karena sesuai dengan apa yang diinginin sama si perusahaan kayak gitu. Ya mungkin ya beda orang beda pendapat ya, karena ini masalah duit sih. Masalah duit kan sensitif. Ada orang yang pendapatnya, alah orang gue pengennya cepet kok, pengen gue enak gini gini kan, yang penting gue dapat banyak ya, ya kan, mau yang lain urusan gimana ya bodoh amat kan, ada juga yang kayak gitu ya Oke. gitu. Oke nih Bang Gigi. Jadi di sini gue juga mau tanya sama lu nih ya. Menurut lu, pakai fake GPS itu curang atau enggak sih? Ya. Dan gue tambahin lagi di sini. Di sini gue sebagai driver ori yang jalannya tuh lurus lempeng gitu ya. Gue di sini cara kerja gue ya. Nih ya. Gue cara mencari ordernya dengan cara berkeliling gitu ya. Terus pindah dari resto satu ke resto yang lain. Terus panas kepanasan, hujan kehujanan. Nah, beda halnya kan sama lu gitu ya. Kalau sama pengguna fake GPS itu, Ya, pengguna fake GPS itu, eh gue belum tahu lah. Coba lu jelasin gitu ya, kayak cara pemakaiannya dan enaknya gitulah di sini. Nah, di sini gue udah jelasin ke lu kan, gimana cara kerjanya driver ori gitu ya. Nah, di sini lu boleh jelasin dah tuh ke teman-teman semua gimana enaknya pakai fake GPS gitu ya. ya enaknya ya pasti udah banyak yang tahu ya, pasti banyak lah teman-teman semua ya pada tahu lah. Yang pertama ya kita nggak perlu muter-muter terlalu jauh ya, karena kita deket-deket sekitaran kita pun masih bisa ya, enaknya pertama kan. Terus kita nggak perlu terlalu dekat dengan restorannya ya. Nah terus apa ya, orderan itu lebih cepat masuk ya kan, karena kita itu lebih lebih dekat kan kayak gitu. Nah terus apalagi tadi nanya Curang atau enggak gitu. curang apa enggak. Nah kalau menurut saya pribadi ya, selama kita mainnya cantik, enggak sih mas, enggak curang. Yang dicurangin apanya gitu ya. Coba deh, eh, kalau dipikir ya, kita kan hidup di dunia teknologi ya. Iya. Ya ada cara untuk mempermudah kita mendapatkan orderan gitu ya. Kenapa kita nggak pakai, kan Sekalipun kayak gitu. sekalipun itu dilarang gitu ya. Iya. Nih, coba pinjam dulu. Di sini kan tegas gitu ya. Kita udah sering dapat notifikasi dari Shopee-nya sendiri gitu ya. Di sini kita udah sering dapat notifikasi, di situ ada himbauan bahwa kita dilarang menggunakan fake GPS gitu ya. Dan nanti kita bakal kena sanksi kalau ketahuan gitu ya. Walaupun misalnya gitu ya, lu main cantik gitu ya, lu main sesuai prosedur lu gitu ya, contohnya ya. Tapi di sini menurut gua lama kelamaan gitu ya, suatu saat gitu, pasti lu bakal ketahuan kalau lu adalah pengguna fake GPS. Menurut lu tanggapan lu gimana deh? Ya, tanggapan gue ya, ya teman-teman pasti tahu ya, resiko ditanggung masing-masing. Ya kan, resiko ditanggung masing-masing. Tapi kembali lagi, masalah uang, masalah kepraktisan itu menurut saya lebih utama. Coba mas bayangin mas ya, pernah nggak seharian cuma dapat dua ya atau Sering. tiga, sering kan? Nah coba bayangin mas, keluarga di rumah butuh ya, butuh makan mas ya,
butuh ibarat ya uang dapur biar dapurnya tetap ngebul, ya kan? Sedangkan masnya cuma dapat dua. Nah, mau dikasih makan apa anak istri? Kan kayak gitu, ya kan? Walaupun misal masnya nih gua udah nongkrong ini restoran ini lama misal, terus gua udah muter-muter juga, ya kan? Gak dapet juga. Nah, apa sih yang salah dari situ? Coba dipikirkan, apa sih yang salah di situ? Kita kadang kan nggak tahu yang salah itu apa. Kalau kita telepon misal customer service, mungkin bapak kurang dekat dengan area ramai, kan kayak gitu ya. Kebiasaan itu seperti itu, padahal kita itu udah ada di area ramai gitu loh. Tapi kenapa dapatnya cuma dua gitu? Apa mungkin sistemnya yang kurang bagus sehingga driver-driver yang jauh itu nggak kebagian? Kan kayak gitu, ya mesti dipertanyakan mas. Apa sistemnya yang kurang bagus sehingga driver-driver yang misal jauh dari posisi resto itu nggak kebagian? Di mana adilnya gitu? Makanya dari situ saya mikir untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarga, saya lebih memilih menggunakan fake GPS, Mas. Ya nggak? Pasti banyak teman-teman juga seperti itu kan? Nggak mungkin karena bukan karena kebutuhan ya, itu santai-santai aja nggak pakai, ya mungkin banyak ya masih banyak, tapi ya itu pasti ada aja ya 1 2 hari itu kadang dapatnya cuman 2 3 ya, dan hasilnya itu nggak ada sama sekali karena buat bensin sama makan pun udah habis Oke. gitu mas. Jadi di sini kan para driver ori gitu ya. Para driver ori di sini pertanyaannya banyak banget yang masuk nih ya. Jadi mereka itu bilang gitu ya. Kenapa para fake GPS itu mereka kan malas gitu ya. Hitungannya kan itu malas. Kita gitu ya. Kita nih ya. Gua dan driver-driver polos lainnya gitu ya. Udah keliling-keliling kayak gitu ya. Sedangkan lu lu sendiri gitu ya punya perasaan nggak ke driver lain gitu ya, punya perasaan ke driver lain. Oke, di sini ya kita para driver ori gitu ya, para driver ori itu mencari ordernya kan tadi udah saya jelasin ya Iya, gitu ya, jalan dengan lurus ya, jalan jalan lurus, lurus terus. kerjanya keras banget, panas Iya, kepanasan, hujan kehujanan kepanasan. kan, bener kan? Nah di sini kan menurut gua kalau lu itu jatuhnya pemalas gitu ya. Iya, ya banyak yang bilang seperti itu ya. Iya. Nah, di sini apa lu nggak kasihan sama driver-driver yang polosan itu, yang mereka udah kerja keras gitu ya? Ya. Apa lu juga nggak merasa curang gitu ya Hmm. sama mereka gitu ya? Terus satu lagi gue tambahin, mereka juga udah keluar, mereka keluar ini pakai bensin loh. Mereka keliling juga pakai bensin loh. Apa lu nggak merasa nyerobot orderan mereka gitu ya? Silakan lu jelasin dah. Sini. Jadi gini, emang kalau misal ditanya kasihan nggak mas sama driver yang ori ya, mereka kan kerjanya ori bagus ya. Jalan lurus lah. Panas kepanasan hujan kehujanan, emangnya yang pakai fake GPS juga nggak kepanasan nggak kehujanan sama aja mas ya. Jadi gini mas, eh misalnya masnya nih ori kan, panas kepanasan bensin habis sekian, lo yang nyuruh muter-muter jauh siapa kan kayak gitu. Karena Hah? karena itu udah aturan dari kantor kalau Nah, mau dapat order, kalau di sini nggak ada, pindah hmm. dari tempat ini ke tempat yang lain gitu, dari resto ini ke resto yang lain gitu. Itu udah petunjuknya gitu. Ya sama, kita juga fake GPS sama mas. Kita nitik misal di resto ini nih ya, di situ nggak dapet mas ya. Misal udah sejam nih nggak dapet. Walaupun kita pakai fake GPS, ada masanya kita nggak dapet di situ mas, ya kan? Nah kita pindah ya tetap aja kita ya muter juga akhir-akhirnya. Nah kalau misal yang tadi pertanyaan ya, kasihan nggak sih mas gitu? Ini kembali lagi masalah duit mas, gitu aja deh. Ini kembali lagi masalah duit dan masing-masing driver. Kalau misal dia terserah ya mau bilang, oh situ males lu nggak mau ini ya gini aja deh. Emang ya saya akui ada driver yang pakai fake GPS itu karena apa? Karena malas. Ada mas emang ya terserah ya orang mau bilang apa. Karena malas, oh lu malas nih ya kan,
pakai fake GPS. Ya emang ada orang seperti itu. Tapi ada orang yang pakai fake GPS itu karena kebutuhan, Mas. Ya, bener nggak? Kalau kalau ada yang jawab bukan karena kebutuhan, itu bullshit banget. Ya, silahkan komen ya, silahkan komen. Pasti itu karena kebutuhan, bisa pakai karena apa? Karena kebutuhan itu makanya pakai fake GPS. Nah, yang saya alami yang sekarang itu karena kebutuhan, Mas, bukannya karena malas ya. Karena tuntutan keluarga yang pertama gitu. Karena tuntutan keluarga makanya saya pakai fake GPS ya. Masa sih mau terus-terusan nggak ngasih duit ke keluarga ya kan? Coba dipikir aja, Mas. Emang banyak lah yang pakai fake GPS karena dia merasa ya malas-malesan gitu ya, karena dia malas-malesan lah pokok intinya. Tapi bagi kita itu kan orang beda-beda, Mas, ya. Ada yang males ya, ada yang rajin, ya masing-masing orang aja. Kalau menurut gua ya, gua pribadi itu karena kebutuhan gua, Mas, ya kan, karena kebutuhan aja. Gua gua harus memberikan nafkah ya, misal ke anak istri ya di rumah. Kalau gue cuma dapat dua ya, lu yang ada diomelin sama bini lu ya kan, kan kayak gitu loh. Jadi masalah males nggak males itu tergantung dari orangnya. Malah justru yang cuma dapat dua ntar dibilangnya males-malesan, Mas. Ya kan, sialan banget. Cuma dapat dua dibilangnya males ya. Kan ada juga, Mas, yang kayak gitu. Makanya ini tentang kebutuhan ya. Kalau buat teman-teman silahkan ya, pasti ada opini-opini masing-masing, ada alasan masing-masing yang mungkin menyebabkan teman-teman memakai fake GPS. Nah, kalau buat masalah solidaritas, kasihan nama yang lain, seperti yang saya terangkan di awal, paling enggak kalian itu mainnya mesti cakep, mesti cantik, jangan jorok, kasih kesempatan buat yang lain. Kalau di situ udah dapat misal tiga, pindah di restoran yang lain gitu. Ini gue sih cuma ngasih saran aja buat teman-teman yang lain yang pakai fake GPS supaya kalian mainnya itu jangan jangan jorok ya, kasihan yang lain. Kalau kalian kasihan ya pasti ya pindah dulu lah ke tempat yang lain gitu, jangan nongkrong terus di situ gitu. Itu kalau kalian kalian kasihan. Kalau nggak kasihan pasti nongkrong terus di situ, di restoran ditongkrongin mulu di situ. Atau dia di base camp ya, nongkrongnya di base camp, restorannya di titik terus di situ ya. Itu sebisa mungkin jangan di situ terus supaya ada solidaritas kita lah ya, ada gantiannya gitu. Menurut saya seperti itu, Mas. Yang utama itu kebutuhan. Oke, oke. Oke, jadi cukup segini dulu. Nanti ada beberapa pembahasan lagi tentang opini kita berdua tentang perbedaan cara main kita gitu ya. Dia lebih suka menggunakan fake GPS dan gue tam lebih suka tanpa menggunakan fake GPS gitu ya. Masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mau gue tanyain ke dia sih. Cuman di sini karena kita meringkas waktu gitu ya. Dan jika nanti video ini tembus 1.000 view gitu ya, 1.000 kali ditonton, gua mau bikin part 2-nya buat kalian. Silakan kalian komen apapun di sini, bebas gitu ya. Dan silakan kalian tanya apapun di sini eh, tentang gua driver ori dan tentang dia driver yang menggunakan fake GPS. Bebas kalian tanya aja. Eh, itu hak kalian gitu ya. Ya, oke. Jadi di sini kita cukup sampai sini aja. Makasih banyak buat teman-teman driver-driver semua yang udah nonton kita berdua. Di sini kita nggak ada niat buat eh, gimana ya? Menjatuhkan Iya, ataupun kita gimana nggak ada ya, niat buat menjatuhkan satu sama ataupun lain gitu ya. ataupun ngajarin juga enggak ya. Kita bukannya ngajarin juga harus pakai fake GPS, Hmm. karena tanpa fake GPS pun kalau kalian ngerti trik-triknya seperti yang biasa Mas Wahyu sampaikan Oh, ya bisa aja gitu. iya. Jadi ingat teman-teman, di sini kita berdua nggak pernah mau menjatuhkan pihak manapun, maupun dari pihak yang menggunakan fake GPS ataupun driver ori atau menyinggung perasaan siapapun. Di sini kita nggak nggak mau ya. Jadi di sini kita cuma Men-share lah ya apa yang membagikan kita gitu ya, tahu membagikan ya, opini kita opini kita berdua masing-masing. biar eh, kalian juga bisa lebih menyimak gitu dan
wawasannya lebih banyak wawasannya gitu. lebih luas. Oke, abang-abang dan pompo, terima kasih banyak udah nonton video gua. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channelnya QWERTY 7, QWERTY 7. Eh, nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.